Ini adalah cerita tentang tak sengaja bertemu dengan burung merak yang bisa berbicara. Pemuda ini mendadak kaya raya. Wandi, pemuda yang hidup dalam kekurangan. Pagi di desa Sumberjati selalu datang dengan cara yang sama. Kabut tipis menggantung di antara pohon bambu, suara ayam jantan bersahut-sahutan, dan angin dingin yang menyusup lewat celah dinding rumah-rumah reot. Namun bagi Wandi, pagi bukanlah awal yang menyenangkan. Pagi adalah pengingat bahwa hidupnya masih sama, miskin, berat, dan penuh beban. Wandi terbangun di atas dipan bambu yang sudah reot. Anyamannya mulai renggang, hingga punggungnya sering terasa nyeri setiap bangun tidur. Atap rumahnya bocor di beberapa bagian, sisa hujan semalam meninggalkan tetesan air di lantai tanah. Rumah itu hanya terdiri dari satu ruangan kecil, berdinding bilik bambu yang menguning dimakan usia. Di sudut ruangan, ibunya, Bu Sari, terbaring lemah di atas tikar. Nafasnya terdengar berat. Penyakit yang dideritanya sejak lama tak kunjung sembuh karena Wandi tak pernah mampu membawa ibunya berobat ke dokter. Uang yang ia hasilkan dari kerja serabutan hanya cukup untuk makan seadanya. Wandi bangkit perlahan, menatap ibunya dengan wajah penuh rasa bersalah. "Mak, Wandi berangkat kerja dulu," ucapnya pelan, meski ia tahu ibunya mungkin tak mendengar dengan jelas. Bu Sari membuka mata, menatap anak semata wayangnya dengan senyum tipis yang selalu membuat dada Wandi sesak. Senyum itu seolah berkata, "Tak apa, Nak. Ibu kuat." Wandi mengambil cangkul dan karung goni yang tergantung di dinding. Hari ini ia belum tahu akan bekerja apa. Kadang membantu orang di sawah, kadang mengangkut kayu, kadang pulang dengan tangan kosong. Hidupnya bergantung pada belas kasihan dan tenaga yang ia miliki. Saat keluar rumah, beberapa warga desa melintas. Sebagian hanya melirik, sebagian lain berbisik-bisik. Itu Wandi, pemuda yang nasibnya nggak pernah berubah. Kasihan, tapi ya mau gimana lagi? Wandi mendengar semuanya, namun memilih diam. Ia sudah terbiasa dipandang rendah. Sejak ayahnya meninggal tertimpa pohon saat bekerja di hutan bertahun-tahun lalu, hidup Wandi seolah ikut terkubur bersama jasad sang ayah. Di balai desa, beberapa pemuda seusianya berkumpul, membicarakan pekerjaan dan rencana merantau. Wandi mendekat, berharap ada pekerjaan yang bisa ia lakukan. "Pak Lurah, ada kerjaan hari ini?" tanya Wandi sopan. Pak Lurah menatapnya sebentar, lalu menggeleng pelan. "Belum ada, Wandi. Coba nanti siang." Wandi mengangguk, meski hatinya tenggelam lagi. Ia berjalan menjauh, menyusuri jalan tanah menuju pinggir desa. Perutnya mulai terasa perih, namun ia menahan. Lebih baik ibunya yang makan nanti. Tak jauh dari desa, berdirilah hutan yang jarang dimasuki warga. Hutan itu dikenal sebagai hutan larangan, tempat yang konon menyimpan banyak cerita aneh. Ada yang bilang sering terdengar suara-suara ganjil, ada pula yang mengaku melihat cahaya aneh di malam hari. Wandi berhenti di tepi hutan, menatap rimbunnya pepohonan tinggi yang menjulang. Angin berdesir pelan, membuat dedaunan bergoyang seolah berbisik. Sejenak, Wandi teringat ayahnya. "Jangan masuk hutan itu sembarangan, Di," pesan ayahnya dulu. Hutan punya penunggu, dan tidak semua manusia diterima di sana. Namun hari ini, pikiran Wandi kacau. Ia butuh uang. Ia butuh kayu bakar. Ia butuh harapan. Dengan langkah ragu, Wandi masuk ke dalam hutan. Aroma tanah lembab menyergap hidungnya. Cahaya matahari terhalang oleh kanopi pepohonan, membuat suasana remang dan sunyi. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena tanah yang licin,
tapi juga karena perasaan tak tenang yang menjalar di dadanya. Wandi mulai mengumpulkan ranting kering. Tangannya cekatan, meski pikirannya melayang. Di tengah kesunyian itu, ia merasa seolah tidak sendirian. Ada tatapan yang mengawasinya, entah dari mana. TCH, cuma perasaan, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang. Daun-daun berdesir keras, dan burung-burung beterbangan meninggalkan pohon. Wandi terdiam, jantungnya berdegup cepat. Ada sesuatu yang tidak biasa hari ini. Ia melangkah lebih dalam, tanpa sadar melewati batas yang biasanya tak pernah ia lewati. Setiap langkah seolah menariknya menuju sesuatu, takdir yang belum ia pahami. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara aneh. Bukan suara binatang biasa. Suara itu lirih, berat, dan seolah memanggil. Wandi berhenti. Siapa? Suaranya gemetar. Tak ada jawaban, hanya suara angin dan dedaunan. Namun entah mengapa, hatinya bergetar kuat. Ada perasaan asing, takut, penasaran, sekaligus harapan yang selama ini tak pernah ia rasakan. Tanpa ia sadari, langkah kecil yang ia ambil hari itu akan menjadi awal dari perubahan besar. Pertemuan yang akan mengangkatnya dari kemiskinan, atau menjerumuskannya ke dalam bahaya yang tak pernah ia bayangkan. Di balik rimbunnya hutan, sesuatu sedang menunggu Wandi. Dan takdirnya baru saja mulai bergerak. Hutan itu terasa semakin sunyi ketika Wandi melangkah lebih dalam. Cahaya matahari yang tadi masih mampu menembus celah dedaunan kini semakin redup, seolah-olah langit sengaja menutup tirainya. Udara berubah lembab dan dingin, menyentuh kulit Wandi seperti bisikan halus yang tak terlihat. Setiap langkahnya diiringi bunyi ranting patah dan gesekan daun kering. Suara itu terdengar terlalu keras di tengah keheningan, membuat Wandi beberapa kali menoleh ke belakang. Hutan larangan memang terkenal dengan kisah-kisah ganjil, dan kini Wandi mulai merasakan sendiri aura yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang-orang tua. Tenang, cuma cari kayu, gumamnya, mencoba menenangkan hati yang terus berdegup tak beraturan. Namun semakin jauh ia melangkah, semakin ia merasa ada yang tidak biasa. Bau tanah berubah menjadi lebih tajam, bercampur aroma bunga liar yang tak pernah ia temui sebelumnya. Di beberapa batang pohon besar, ia melihat ukiran tua yang hampir pudar, seperti bekas tanda yang dibuat manusia zaman dulu. Wandi berhenti sejenak, menempelkan telapak tangannya ke batang pohon tua yang besar. Kulit kayunya dingin, namun entah mengapa terasa bergetar halus. Seketika, kenangan ayahnya kembali muncul di benaknya. Kalau kau merasa hutan berbicara padamu, dengarkan dengan hati, bukan dengan telinga, begitu kata ayahnya dulu. Wandi menghela napas panjang. Ia tak pernah benar-benar mengerti maksud ucapan itu, hingga hari ini. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara langkah lain. Bukan langkah manusia, terlalu ringan dan teratur. Wandi menegakkan tubuh, menggenggam erat cangkul di tangannya. "Siapa di sana?" teriaknya, suaranya menggema samar di antara pepohonan. Tak ada jawaban. Hanya suara dedaunan yang kembali berdesir, namun kini iramanya terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang bergerak cepat, berputar mengelilinginya. Wandi mulai berjalan lagi, kali ini lebih hati-hati. Semakin ke dalam, pepohonan tampak lebih tinggi dan rapat. Cahaya hijau temara memantul dari lumut-lumut di batang pohon, menciptakan suasana yang nyaris tidak nyata. Di satu titik, Wandi tersadar bahwa ia telah melewati tempat yang tak pernah ia kenal. Jalur tanah berubah menjadi sempit, hampir tak terlihat. Jantungnya berdegup kencang,
ia sadar telah tersesat. "Kok, nggak pernah sejauh ini," bisiknya panik. Ia mencoba berbalik arah, namun pemandangan yang ia lihat justru berbeda. Pohon besar yang tadi ia lewati seolah menghilang, digantikan semak lebat dan akar-akar menjalar. Hutan itu seperti berubah, menutup jalan pulang. Ketakutan mulai menggerogoti pikirannya. Namun di tengah kepanikan itu, suara lirih kembali terdengar. "Kau tidak seharusnya takut." Wandi tersentak. Tubuhnya membeku. Suara itu jelas, berat, dan tenang, bukan suara manusia, tapi juga bukan suara binatang yang pernah ia dengar. "Siapa?" Wandi berteriak, suaranya bergetar hebat. "Kau datang dengan niat yang bersih." Wandi memutar tubuhnya, matanya menyapu setiap sudut hutan. Tak ada siapapun. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Aku cuma cari kayu," ucapnya lirih, seolah menjawab sesuatu yang tak terlihat. Angin berhenti berhembus. Hutan mendadak sunyi total. Bahkan suara serangga pun lenyap. Dalam keheningan itu, jantung Wandi berdetak begitu keras hingga terasa menyakitkan. Lalu, dari balik semak belukar, terdengar suara kepakan pelan. Daun-daun bergerak, ranting bergetar. Wandi mundur selangkah, bersiap jika sesuatu meloncat keluar. Namun yang muncul bukanlah binatang buas. Seberkas cahaya keemasan memantul di antara dedaunan. Indah, mencolok, dan hampir menyilaukan. Wandi memicingkan mata, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Di balik cahaya itu, sesosok makhluk berdiri anggun. Bulu-bulunya berkilau, memantulkan cahaya hijau dan emas. Tubuhnya besar, gagah, dan penuh wibawa. Ekor panjangnya menjuntai, sebagian bulu tampak kusam dan ternoda darah. Itu burung merak. Wandi berbisik takjub. Burung itu menoleh perlahan. Sepasang matanya tajam namun teduh, seolah mampu menembus jauh ke dalam jiwa Wandi. Salah satu sayapnya terkulai lemah, jelas terluka. Wandi ingin berlari. Nalurinya berteriak agar ia pergi sejauh mungkin. Namun ada sesuatu yang menahannya. Rasa iba. Rasa empati yang muncul begitu kuat, menyingkirkan rasa takut. "Kasihan," gumamnya pelan. Ia melangkah mendekat, meski tubuhnya gemetar. Setiap langkah terasa seperti melanggar batas yang tak kasat mata. Burung merak itu tak bergerak, hanya menatap Wandi dengan tenang. "Aku nggak akan menyakitimu," kata Wandi, entah kepada burung itu atau kepada dirinya sendiri. Tiba-tiba, burung merak itu membuka paruhnya. "Jika niatmu memang tulus, mendekatlah." Wandi terhenti seketika. Wajahnya pucat. Cangkul di tangannya terjatuh ke tanah. Barusan siapa yang bicara?" tanyanya dengan suara nyaris tak keluar. Burung merak itu mengangkat kepalanya lebih tinggi, bulu-bulunya berkilau semakin terang. "Aku," jawabnya tenang. "Dan aku telah menunggumu." Kaki Wandi melemas. Ia jatuh terduduk di tanah, matanya membelalak, napasnya tersengal. Otaknya menolak menerima kenyataan yang ada di hadapannya. Burung itu, makhluk yang seharusnya tak bisa berkata apa-apa, kini berbicara dengan suara bijak, dalam, dan penuh wibawa. "Jangan takut, Wandi," lanjut sang merak. "Hutan ini memilihmu." Wandi menatap makhluk itu dengan campuran ketakutan dan kekaguman. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Aku cuma orang miskin," ucapnya lirih. "Aku bukan siapa-siapa." Burung merak itu tersenyum, atau setidaknya
Wandi merasa begitu. Justru karena itulah kau di sini. Angin kembali berhembus pelan. Cahaya keemasan menyelimuti area di sekitar mereka. Di saat itu, Wandi belum tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah seluruh hidupnya. Di tengah hutan larangan, takdir baru saja membuka pintunya. Wandi masih terduduk di tanah, tubuhnya gemetar, sementara cahaya keemasan dari burung merak itu menyelimuti sekeliling mereka. Hutan yang semula gelap kini terasa hidup, seolah setiap pohon dan akar ikut menyaksikan peristiwa yang tak lazim ini. Suara jantung Wandi berdetak keras di telinganya, bercampur dengan napasnya yang tersengal. Ia menatap burung merak itu tanpa berkedip. Bulu-bulunya indah, memancarkan kilau hijau, biru, dan emas yang tak pernah Wandi lihat sebelumnya. Namun keindahan itu tercoreng oleh luka di sayap kirinya. Darah yang mengering menempel di bulu, menandakan burung itu telah lama menahan sakit. Kau bisa berbicara, ucap Wandi akhirnya, suaranya serak dan tak percaya. Burung merak itu mengangguk pelan. Gerakannya anggun meski jelas menahan rasa nyeri. Aku berbicara hanya kepada mereka yang hatinya bersih, jawabnya. Dan jarang sekali hutan mempertemukan aku dengan manusia seperti itu. Wandi menelan ludah. Otaknya masih berusaha menerima kenyataan yang baru saja terjadi. Ia orang desa biasa, tak pernah belajar tentang makhluk gaib, tak pernah menyentuh dunia keajaiban. Namun kini, di hadapannya berdiri makhluk yang jelas melampaui nalar. Namaku Wandi, katanya perlahan, seolah memperkenalkan diri lagi. Aku nggak berniat mengganggu siapapun. Aku cuma mau cari kayu buat makan. Burung merak itu menatapnya lama, seakan menimbang setiap kata yang keluar dari mulut Wandi. Aku tahu, katanya lembut. Niatmu terbaca dari langkah kakimu, dari getar hatimu saat memasuki hutan ini. Wandi mengernyit bingung. Bagaimana kau bisa tahu? Hutan mengabarkan segalanya, jawab sang merak. Setiap niat, setiap dosa, dan setiap kejujuran. Wandi terdiam. Ia teringat betapa sering ia berdoa dalam diam, meminta sedikit saja kemudahan hidup. Tak pernah ia bayangkan doanya dijawab dengan cara seperti ini. Perlahan, Wandi memberanikan diri mendekat. Ia berlutut di depan burung itu, jaraknya kini hanya 1 lengan. Bau darah dan tanah bercampur samar. Sayapmu terluka, kata Wandi lirih. Aku bisa bantu sebisaku. Burung merak itu tersenyum tipis. Itulah yang membuatmu berbeda, Wandi. Kau melihat luka sebelum melihat keindahan. Dengan hati-hati, Wandi merobek sedikit bagian bawah bajunya. Tangannya gemetar saat ia membersihkan darah di sayap sang merak. Ia bekerja perlahan, takut melukai lebih parah. Setiap sentuhan membuat sang merak menarik napas dalam, namun ia tak mengeluh. Tatapannya tetap tenang, seolah telah lama menerima rasa sakit itu. Siapa yang melukaimu? Tanya Wandi pelan. Manusia, jawab sang merak singkat. Mereka datang dengan keserakahan. Mereka menginginkan buluku, menginginkan kekuatan yang tidak mereka pahami. Wandi menghela napas panjang. Hatinya terasa nyeri mendengarnya. Aku bukan seperti mereka, katanya tegas, meski suaranya gemetar. Aku nggak mau apa-apa. Aku cuma ingin kau sembuh. Burung merak itu menundukkan kepala sedikit, sebuah gerakan yang tampak seperti penghormatan. Justru karena itulah aku masih bertahan, katanya. Jika yang datang hari ini adalah manusia dengan hati gelap, mungkin aku sudah mati. Angin kembali berhembus lembut. Cahaya di sekitar mereka meredup,
berganti dengan sinar alami hutan. Wandi selesai membalut luka sang merak dengan kain seadanya. "Namamu siapa?" tanya Wandi. Burung itu terdiam sesaat. "Aku tak lagi memiliki nama seperti manusia," jawabnya. "Dulu, aku dikenal sebagai penjaga keseimbangan hutan dan pembawa rezeki bagi yang terpilih." Wandi mengerjak. "Pembawa rezeki?" "Ya," jawab sang merak. "Namun kekayaan yang kubawa selalu datang bersama ujian." Wandi menunduk. Kata kekayaan terdengar asing dan menakutkan sekaligus. Seumur hidupnya, ia tak pernah benar-benar memilikinya. "Aku nggak minta kaya," katanya jujur. "Aku cuma ingin ibuku sembuh dan bisa hidup tenang." Burung merak itu menatap Wandi dengan sorot mata yang dalam. Untuk sesaat, Wandi merasa seperti sedang ditelanjangi, bukan tubuhnya, melainkan hatinya. "Permintaan yang sederhana," kata sang merak. "Namun justru yang paling berat bagi banyak manusia." Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara ranting patah. Langkah kaki manusia. Wandi tersentak. Ada orang lain. Sang merak menegang. Bulu-bulunya sedikit mengembang, cahaya keemasannya berkedip redup. "Mereka masih mencariku," katanya pelan. "Dan jika mereka menemukan kita di sini, kau akan berada dalam bahaya." Wandi berdiri cepat. "Aku bisa sembunyikan kau di pondok tua dekat sungai. Orang-orang jarang ke sana." Burung merak itu menatap Wandi dengan tatapan yang sulit dijelaskan, campuran harap dan kepercayaan. "Jika kau melakukan ini, hidupmu tak akan pernah sama lagi," katanya. "Kau siap menanggung akibatnya?" Wandi mengepalkan tangan. Ia teringat ibunya, hidupnya yang pahit, dan rasa tidak adil yang selama ini ia pendam. Namun lebih dari itu, ia teringat rasa kemanusiaan yang tak bisa ia abaikan. "Aku siap," jawabnya mantap. "Aku nggak bisa ninggalin makhluk terluka sendirian." Sang merak mengangguk pelan. "Kalau begitu, dengarkan aku baik-baik, Wandi," katanya. "Mulai hari ini, langkahmu bukan lagi langkah manusia biasa. Kau akan diuji oleh kekayaan, oleh keserakahan orang lain, dan oleh hatimu sendiri." Wandi mengangguk, meski ia belum sepenuhnya mengerti. Dengan hati-hati, ia membantu sang merak berdiri. Sayapnya masih lemah, namun matanya kini memancarkan keyakinan. Di tengah hutan yang mulai kembali bergema oleh suara alam, sebuah ikatan tak terlihat telah terjalin. Ikatan antara manusia miskin yang tulus dan makhluk penjaga takdir. Dan ujian pertama Wandi akan segera dimulai. Langit di atas hutan larangan mulai berubah warna ketika Wandi membantu burung merak itu berjalan tertatih. Sinar matahari sore menyelinap di antara dedaunan, menciptakan bayang-bayang panjang yang bergerak pelan di tanah. Setiap langkah mereka terasa seperti melangkah di batas dua dunia, dunia manusia dan dunia yang selama ini hanya hidup dalam bisik legenda. Wandi menahan napas, berusaha menjaga langkahnya agar tidak menimbulkan suara. Di kejauhan, suara manusia masih terdengar samar, seolah bayangan ancaman yang belum sepenuhnya pergi. Burung merak itu bersandar ringan pada lengan Wandi, beratnya lebih dari yang ia bayangkan, namun ia tak mengeluh sedikit pun. "Sedikit lagi," bisik Wandi, menunjuk ke arah semak lebat yang menutupi jalan setapak menuju sungai kecil. Mereka berhasil mencapai sebuah pondok tua, hampir runtuh, yang tersembunyi di balik pohon beringin besar. Pondok itu jarang dikunjungi, bahkan oleh pemburu sekalipun. Disinilah Wandi dulu sering berteduh saat hujan atau sekadar beristirahat. Wandi memapah sang merak masuk. Di dalam, suasananya lembab dan gelap, namun cukup aman.
Ia menutup pintu bambu perlahan, lalu duduk bersila di depan burung itu, napasnya masih terengah. "Kita aman untuk sementara," katanya. Burung merak itu menghela napas panjang, lalu duduk dengan anggun meski luka di sayapnya belum sepenuhnya pulih. Cahaya keemasan di bulunya meredup, seolah ia menyembunyikan jati dirinya agar tak tercium oleh manusia serakah. "Terima kasih, Wandi," katanya pelan. "Tidak banyak manusia yang mau mengambil risiko sepertimu." Wandi menggaruk tengkuknya, merasa canggung. "Aku cuma melakukan yang seharusnya." Burung merak itu tersenyum tipis. Justru itulah yang langka. Hening sejenak menyelimuti pondok tua itu. Hanya suara air sungai yang mengalir pelan, menenangkan. Wandi menatap sang merak dengan penuh rasa ingin tahu yang sejak tadi ia pendam. "Kau bilang tadi, kau penjaga keseimbangan," ucap Wandi akhirnya. "Apa maksudnya?" Burung merak itu menutup matanya sejenak, seolah membuka lembaran masa lalu yang berat. "Dulu," katanya perlahan, "sebelum manusia mengenal keserakahan seperti sekarang, hutan ini dijaga oleh perjanjian suci. Setiap kekayaan alam hanya boleh diambil secukupnya. Aku adalah bagian dari perjanjian itu." Wandi mendengarkan dengan saksama. Setiap kata terasa penting, seperti dongeng lama yang hidup kembali. "Aku bukan sekadar burung," lanjut sang merak. "Aku adalah penjelmaan dari amanah. Tugasku menimbang niat manusia. Jika niatnya bersih, hutan memberi rezeki. Jika niatnya kotor, hutan mengambil kembali." Wandi menelan ludah. "Lalu, kenapa kau terluka?" "Karena manusia lupa pada batas," jawabnya. "Mereka menginginkan kekayaan tanpa tanggung jawab. Mereka mencoba menangkapku, memaksaku menunjukkan rahasia yang tak seharusnya dimiliki." Wandi mengepalkan tangan. Amarah bercampur sedih memenuhi dadanya. "Kenapa kau nggak melawan?" tanyanya. Burung merak itu membuka mata, tatapannya teduh namun syarat luka batin. "Aku bisa melawan. Tapi kekuatan yang kugunakan akan menghancurkan keseimbangan. Aku memilih menahan sakit, menunggu manusia yang tepat." Wandi terdiam. Kata-kata itu menggema dalam hatinya. "Manusia yang tepat," ulangnya. "Ya," kata sang merak. "Seseorang yang tidak datang dengan niat meminta, tapi dengan niat menolong." Wandi tertunduk. Ia teringat kembali pada ibunya, pada hidupnya yang serba kekurangan. Ia sadar, meski miskin, hatinya belum ternodai oleh keserakahan. Apa aku akan mendapat masalah karena menolongmu?" tanya Wandi ragu. Sang merak menatapnya dalam-dalam. "Setiap kebaikan memiliki konsekuensi. Tapi percayalah, Wandi, kebaikan yang lahir dari ketulusan tak pernah benar-benar merugikan." Angin berhembus masuk ke dalam pondok, membawa aroma tanah basah. Burung merak itu mengangkat kepalanya, seolah mendengar sesuatu yang jauh. "Waktu kita tidak banyak," katanya. "Mereka akan kembali. Sebelum itu, aku harus mengujimu." Wandi mendongak cepat. "Menguji? Bukan untuk menyakitimu," jawab sang merak. "Tapi untuk memastikan bahwa apa yang akan kutitipkan padamu tidak salah tempat." Burung merak itu kemudian menggerakkan paruhnya ke arah tanah. Seketika, tanah di lantai pondok bergetar pelan. Wandi terbelalak saat melihat sesuatu muncul dari bawah, sebuah batu kecil berkilau samar, seperti emas yang belum dimurnikan. "Ambillah," kata sang merak. Wandi ragu. Tangannya gemetar saat memungut batu itu. Beratnya tak seberapa, namun terasa sangat berarti. Batu ini bernilai,
lanjut sang merak. Dengan ini, kau bisa mengubah hidupmu. Tapi aku ingin tahu, apa yang akan kau lakukan dengannya? Wandi menatap batu itu lama. Kilauannya memantul di matanya, membangkitkan bayangan hidup yang lebih baik, rumah layak, obat untuk ibunya, makan tanpa rasa cemas. Namun juga terlintas wajah orang-orang desa yang sering meremehkannya. Bayangan keserakahan yang tiba-tiba muncul membuat dadanya sesak. Wandi menghela napas. Aku akan menjualnya secukupnya untuk berobat ibuku. Sisanya, aku kembalikan. Burung merak itu tersenyum, kali ini lebih jelas. Jawaban yang jujur. Cahaya keemasan kembali menyala di sekitar mereka, lembut dan hangat. Ingat ini, Wandi, kata sang merak. Kekayaan bukan tentang seberapa banyak yang kau miliki, tapi seberapa sedikit yang kau butuhkan untuk tetap menjadi manusia. Wandi mengangguk perlahan. Air mata menetes di pipinya tanpa ia sadari. Di luar pondok, langkah kaki kembali terdengar, semakin dekat. Sang merak menegakkan tubuhnya. Ujian pertamamu telah dimulai. Apapun yang terjadi setelah ini, jangan biarkan hatimu berubah. Wandi mengepalkan batu kecil itu di tangannya, menatap sang merak dengan tekad baru. Ia belum tahu bagaimana ujian ini akan berakhir. Namun satu hal pasti, hidupnya tak akan pernah kembali seperti semula. Batu kecil itu terasa hangat di genggaman tangan Wandi. Meski ukurannya tak seberapa, kilau samar yang dipancarkannya seperti menyimpan kekuatan yang jauh lebih besar daripada wujudnya. Wandi menatap batu itu lama, seolah takut ia akan lenyap jika dilepaskan pandangan. Di dalam pondok tua, suasana mendadak tegang. Dari luar, suara langkah manusia terdengar semakin jelas. Suara tawa kecil, bisikan-bisikan serakah, dan bunyi ranting patah menandakan mereka bukan sekadar lewat. Mereka mencariku, bisik burung merak itu. Dan tanpa sadar, mereka juga akan mencarimu. Wandi menelan ludah. Apa yang harus aku lakukan? Sang merak menatapnya dengan tenang. Pergilah sebelum gelap. Jangan bawa aku. Bawa hanya apa yang telah kuberikan. Wandi terkejut. Tapi, lukamu belum sembuh. Aku akan baik-baik saja, jawab sang merak. Hutan tahu cara melindungiku. Sekarang, ujianmu bukan di sini. Dengan berat hati, Wandi mengangguk. Ia menyelipkan batu kecil itu ke dalam lipatan bajunya, lalu berdiri perlahan. Sebelum pergi, ia menatap sang merak dengan mata berkaca-kaca. Aku akan kembali, katanya tulus. Burung merak itu mengangguk pelan. Aku tahu. Wandi menyelinap keluar pondok, menunggu saat yang tepat ketika suara di luar menjauh sedikit. Dengan langkah ringan, ia menyusuri jalur sempit menuju tepi hutan. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mengalir di punggungnya. Begitu berhasil keluar dari hutan larangan, langit telah berwarna jingga kemerahan. Wandi berhenti sejenak, menghirup udara desa yang terasa jauh lebih biasa, namun hidupnya tak lagi biasa. Malam itu, Wandi hampir tak bisa tidur. Batu kecil itu ia letakkan di samping tikar ibunya, dibungkus kain agar tak terlihat mencolok. Setiap kali ia memejamkan mata, kilau batu itu terbayang, disertai suara sang merak yang terngiang di kepalanya. Kekayaan adalah ujian. Pagi hari, Wandi membawa batu itu ke pasar kota kecil yang jaraknya 1 jam berjalan kaki dari desa. Ia ragu, namun tekadnya bulat, ia hanya akan menjual secukupnya. Di pasar, ia mendatangi seorang pedagang batu dan perhiasan tua yang dikenal jujur, Pak Wiryo.
Pria tua itu menatap batu Wandi dengan mata membelalak. "Dari mana kau dapat batu ini?" tanyanya dengan suara bergetar. Wandi menunduk. "Aku menemukannya di hutan." Pak Wiryo menghela napas panjang, lalu memeriksa batu itu dengan kaca pembesar. "Ini bukan batu biasa," katanya pelan. "Nilainya sangat tinggi." Wandi terdiam. Dadanya berdegup kencang. "Berapa?" tanyanya lirih. Pak Wiryo menyebut angka yang membuat lutut Wandi hampir lemas. Jumlah itu lebih dari cukup untuk berobat ibunya, memperbaiki rumah, bahkan menyisakan tabungan. Namun di saat itulah, bayangan keserakahan datang mengetuk. "Kalau dijual semua, hidupmu akan berubah sekarang juga." Wandi mengepalkan tangan di bawah meja. Ia mengingat pesan sang merak, mengingat tatapan teduh ibunya, mengingat rasa lapar yang selama ini ia tahan. Aku cuma mau jual sebagian kecil," katanya tegas. "Sisanya, aku simpan." Pak Wiryo menatapnya lama, lalu tersenyum bangga. "Keputusan yang bijak, Nak. Uang itu Wandi gunakan pertama kali untuk membawa ibunya ke tabib terbaik di kota." Busari menatap Wandi dengan mata berkaca-kaca saat menerima obat dan makanan bergizi yang tak pernah ia bayangkan bisa mereka beli. "Uangnya dari mana, Di?" tanya ibunya ragu. "Rezeki yang gak disangka, Mak," jawab Wandi sambil tersenyum. Hari-hari berikutnya, perubahan kecil mulai terjadi. Ibunya mulai membaik. Rumah mereka diperbaiki seadanya. Wandi tetap bekerja seperti biasa, tak memamerkan apapun. Namun perubahan sekecil apapun tak pernah luput dari mata manusia. Beberapa warga desa mulai memperhatikan. Bisik-bisik kembali terdengar, kali ini dengan nada berbeda. Katanya Wandi punya uang sekarang. Jangan-jangan dia nemu harta karun. Seorang lelaki bernama Bram, dikenal licik dan tamak, mulai mengawasi Wandi dari kejauhan. Matanya menyipit penuh curiga. Malam itu, saat Wandi berjalan pulang, Bram mendekatinya. "Kau berubah, Wandi," kata Bram sambil menyeringai. "Jangan bilang kau nemu sesuatu di hutan." Wandi menatapnya tenang. "Aku cuma kerja lebih keras." Bram tertawa kecil. "Hati-hati. Hutan itu menyimpan rahasia, dan rahasia selalu menuntut balasan." Wandi melangkah pergi, namun hatinya tak tenang. Ia sadar, ujian pertamanya belum selesai. Batu kecil itu bukan hanya membawa rezeki, tapi juga mengundang bahaya. Malam itu, Wandi kembali ke pondok tua. Ia ingin memastikan sang merak aman. Namun saat ia tiba, pondok itu kosong. Hanya tersisa sehelai bulu merak berkilau keemasan di lantai tanah. Wandi memungut bulu itu dengan tangan gemetar. Di dadanya, muncul rasa khawatir yang dalam. Ujian baru menantinya. Dan kali ini, taruhannya lebih besar dari sekadar kemiskinan. Sehelai bulu merak berkilau keemasan itu masih tergenggam erat di tangan Wandi ketika ia melangkah pulang dari pondok tua. Bulu itu ringan, hampir tak berbobot, namun terasa hangat seperti menyimpan denyut kehidupan. Setiap kali angin malam berembus, bulu itu memantulkan cahaya samar, seolah mengingatkan Wandi bahwa apa yang dialaminya bukan mimpi. Pikiran Wandi berkecamuk. Kemana perginya burung merak itu? Apakah ia telah disakiti lagi oleh manusia serakah? Atau sengaja menghilang demi melindungi dirinya sendiri? Di rumah, ibunya tertidur nyenyak untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu. Napas Busari terdengar lebih teratur. Wandi duduk di sampingnya, menatap wajah yang kini tak lagi sepucat sebelumnya.
Hatinya terasa hangat, ini saja sudah cukup baginya. Wandi menyelipkan bulu merak itu di balik balok bambu di dinding rumah, tempat yang tak mudah terlihat. Entah mengapa, ia merasa bulu itu harus dijaga. Malam itu, Wandi bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah hutan yang bercahaya. Burung merak itu muncul, sayapnya telah pulih, bulu-bulunya bersinar terang. Rezeki akan mengalir sesuai hatimu, kata suara itu menggema. Namun ingat, semakin besar cahaya, semakin panjang bayangannya. Wandi terbangun dengan keringat dingin. Subuh baru saja tiba. Hari-hari berikutnya, keajaiban mulai terjadi, perlahan, namun pasti. Sawah kecil peninggalan ayahnya yang selama ini kering mendadak dialiri air dari mata air baru yang muncul di dekat pematang. Tanaman padi tumbuh lebih hijau dan cepat dari biasanya. Warga desa heran, namun Wandi hanya tersenyum dan tetap bekerja seperti biasa. Tak lama kemudian, seorang pedagang kota datang, menawarkan kerjasama untuk membeli hasil panen Wandi dengan harga tinggi. Wandi terkejut, namun menerima dengan hati-hati. Ia tak mengambil semua keuntungan untuk dirinya sendiri. Sebagian ia bagikan kepada tetangga yang membutuhkan. Nama Wandi mulai dibicarakan, kali ini dengan nada kagum. Dia nggak sombong meski sudah berpunya. Rezekinya lancar, tapi tetap rendah hati. Namun pujian sering berjalan beriringan dengan iri. Bram semakin sering terlihat di sekitar rumah Wandi. Ia memperhatikan setiap gerak-gerik Wandi, matanya tajam seperti elang mengintai mangsa. Suatu sore, Bram menemui Wandi di tepi sawah. "Kau beruntung, Wandi," katanya sambil tersenyum miring. "Terlalu beruntung untuk orang sepertimu." Wandi mengangkat wajah, menatap Bram tenang. Rezeki ada jalannya masing-masing. Bram tertawa pendek. "Kalau begitu, kau pasti nggak keberatan berbagi rahasianya." Wandi tak menjawab. Ia memilih melanjutkan pekerjaannya. Diamnya Wandi justru membuat Bram semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Malam itu, rumah Wandi hampir dimasuki orang tak dikenal. Wandi terbangun oleh suara langkah pelan. Ia menggenggam cangkul dan mengintip dari celah dinding. Dua bayangan kabur berdiri di luar. Namun sebelum mereka sempat masuk, angin kencang tiba-tiba berhembus. Pintu bambu bergetar keras, suara ranting patah terdengar dari berbagai arah. Bayangan itu lari terbirit-birit, ketakutan. Wandi berdiri terpaku. Di tengah kebingungan itu, ia melihat cahaya keemasan samar berkelebat di halaman. "Terima kasih," bisiknya, yakin bahwa sang merak masih mengawasinya. Keesokan harinya, Wandi menemukan sesuatu yang mengejutkan di ladangnya. Di dekat mata air baru, tanah terlihat retak, memunculkan kilau yang tak asing. Wandi berlutut, menggali perlahan. Dari dalam tanah, muncul bongkahan batu berurat emas, lebih besar dan lebih murni dari batu pertama yang ia dapatkan. Tangannya gemetar. Ini cukup untuk membuatnya kaya raya seketika. Namun ujian kembali datang. Ambil semuanya. Tak ada yang tahu. Wandi menutup mata, menarik napas panjang. Ia teringat pesan sang merak, mimpinya, dan wajah ibunya. Ia mengambil sebagian kecil saja, lalu menutup kembali tanah itu dengan rapi. Hari itu, ia kembali ke Pak Wiryo. Kali ini, nilai batu itu jauh lebih besar. Pak Wiryo menatap Wandi dengan kagum dan heran. "Kau tahu apa yang kau pegang, Nak?" tanya Pak Wiryo. Wandi mengangguk. "Aku tahu. Dan aku tahu kapan harus berhenti."
Uang yang didapat Wandi digunakan untuk membangun rumah layak, membantu tetangga, dan membuka usaha kecil untuk warga desa. Perlahan, kehidupannya berubah drastis, bukan hanya miliknya, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Namun perubahan sebesar itu tak bisa disembunyikan selamanya. Bram dan beberapa orang luar desa mulai merencanakan sesuatu. Mereka yakin sumber kekayaan Wandi ada di hutan. Malam itu, Wandi kembali bermimpi. Sang merak berdiri di hadapannya, kali ini dengan tatapan lebih serius. Bahaya semakin dekat, katanya. Kau harus memilih, melindungi sumber rezeki, atau melindungi kemanusiaanmu. Wandi terbangun dengan dada berdebar. Ia tahu babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai. Dan kali ini, taruhannya bukan hanya harta, melainkan keselamatan dan hatinya sendiri. Angin malam berembus lebih keras dari biasanya, menggoyangkan daun-daun bambu di sekitar rumah Wandi. Di dalam rumah yang kini jauh lebih layak daripada dulu, Wandi duduk termenung di dekat jendela. Cahaya lampu minyak menerangi wajahnya yang terlihat lelah, bukan karena kerja fisik, melainkan karena beban pikiran yang kian berat. Mimpi tentang burung merak itu terus terngiang di benaknya. Bahaya semakin dekat. Wandi tahu, perubahan besar yang terjadi pada hidupnya telah menarik perhatian terlalu banyak orang. Kekayaan memang datang, tetapi bersamanya datang pula iri, curiga, dan niat buruk. Kekhawatiran itu terbukti keesokan harinya. Sejak pagi, beberapa orang asing terlihat mondar-mandir di desa. Pakaian mereka rapi, sepatu mereka mahal, jelas bukan warga sekitar. Mereka bertanya tentang Wandi, tentang ladang, dan tentang hutan. Bram berjalan bersama mereka, wajahnya penuh senyum palsu. Wandi, sapa Bram saat mereka bertemu di balai desa. Ini teman-temanku dari kota. Mereka tertarik dengan hasil panenmu. Wandi menatap orang-orang itu dengan waspada. Tatapan mereka tak menunjukkan minat pada pertanian, melainkan pada sesuatu yang lebih dalam. Saya cuma petani biasa, jawab Wandi tenang. Kalau soal panen, silakan bicara ke koperasi desa. Salah satu pria kota tersenyum tipis. Kami dengar, keberuntungan Anda datang dari hutan. Hening sejenak menyelimuti balai desa. Beberapa warga ikut menoleh. Wandi bisa merasakan tekanan di dadanya. Orang-orang suka membesar-besarkan cerita, jawabnya datar. Bram tertawa kecil. Jangan pelit ilmu, Wandi. Kita bisa sama-sama kaya. Kata kaya terdengar seperti racun di telinga Wandi. Ada hal-hal yang bukan untuk dibagi, ucapnya tegas. Tatapan Bram mengeras. Malam itu, desa tak lagi terasa aman. Wandi terbangun oleh suara gaduh dari luar. Teriakan, suara orang berlari, dan gonggongan anjing membuatnya langsung bangkit. Ia keluar rumah dan melihat beberapa warga berkumpul di tepi desa. Hutan ramai, teriak seseorang. Ada orang masuk ramai-ramai. Jantung Wandi berdegup keras. Tanpa berpikir panjang, ia berlari menuju arah hutan. Perasaannya mengatakan, ini tentang burung merak itu. Dari kejauhan, cahaya senter terlihat berkelip-kelip di antara pepohonan. Suara tawa dan teriakan memecah kesunyian hutan. Cari sampai dapat, terdengar suara Bram. Katanya ada burung aneh di sini. Wandi bersembunyi di balik pohon besar, mengintip. Bram dan orang-orang kota membawa jaring, karung, dan senjata tajam. Mata Wandi memanas. Serakah, gumamnya. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Pepohonan bergoyang liar, daun-daun beterbangan.
Cahaya senter padam satu persatu. "Apa-apaan ini?" teriak salah satu pria. Di tengah kekacauan itu, terdengar suara yang Wandi kenal, tenang, dalam, dan menggema. "Manusia, kalian telah melanggar batas." Burung merak itu muncul di atas batu besar, bulu-bulunya menyala terang, jauh lebih megah dari sebelumnya. Cahaya keemasan menyinari hutan, membuat semua orang terdiam. "Burungnya!" teriak Bram dengan mata membelalak. "Tangkap!" Namun sebelum mereka bergerak, akar-akar pohon keluar dari tanah, menjalar, menahan kaki mereka. Angin berputar, membentuk pusaran kecil. Wandi melangkah maju. "Hentikan! Pergilah sebelum terlambat." Bram menoleh, wajahnya penuh kebencian. "Kau pikir kau siapa? Semua ini milikmu, ya?" "Bukan milikku," jawab Wandi. "Dan bukan milikmu juga." Bram mengayunkan parang ke arah Wandi. Namun sebelum senjata itu menyentuh, angin kuat menghantamnya hingga terlempar. Burung merak itu menatap Wandi. "Ini saatnya kau memilih." Wandi menelan ludah. "Aku memilih melindungi hidup, bukan harta." Sang merak mengangguk. "Keputusanmu akan menentukan segalanya." Dengan suara keras, sang merak mengepakkan sayapnya. Cahaya menyebar, membuat para pemburu terjatuh satu persatu, pingsan tanpa luka. Hutan kembali tenang. Wandi berdiri terengah, lututnya lemas. Burung merak itu mendekat, menatapnya dengan sorot mata yang penuh makna. "Kau telah melewati ujian berat," katanya. "Namun pengorbanan terbesarmu belum datang." Wandi terdiam. "Apalagi yang harus aku lakukan?" Sang merak menatap langit malam. "Untuk menjaga keseimbangan, kau mungkin harus melepaskan segalanya." Kata-kata itu menghantam hati Wandi lebih keras daripada ancaman apapun. Di balik ketenangan yang kembali, badai yang lebih besar tengah menunggu. Dan Wandi sadar, kekayaan sejati menuntut harga yang tidak kecil. Hutan larangan kembali sunyi setelah peristiwa malam itu. Cahaya keemasan sang burung merak memudar perlahan, menyatu dengan gelapnya pepohonan. Wandi berdiri terpaku, napasnya masih terengah, sementara tubuh Bram dan para pemburu tergeletak tak sadarkan diri di tanah. "Biarkan mereka," kata burung merak itu dengan suara tenang. "Hutan akan mengembalikan mereka saat fajar." Wandi mengangguk pelan. Ada kelegaan di dadanya, namun juga ketakutan yang lebih dalam. Kata-kata sang merak terus terngiang di kepalanya. "Untuk menjaga keseimbangan, kau mungkin harus melepaskan segalanya." Pagi harinya, Wandi kembali ke desa dengan langkah berat. Matahari baru terbit, namun sinarnya terasa dingin. Di sepanjang jalan, ia melihat sawahnya yang subur, rumahnya yang kini layak, dan wajah-wajah warga yang dulu ia bantu. Semua itu terasa rapuh, seolah bisa hilang kapan saja. Di rumah, ibunya menyambut dengan senyum lemah namun hangat. "Kau kelihatan pucat, Di," ucap Bu Sari. "Ada apa?" Wandi duduk di samping ibunya. Ia menggenggam tangan yang kurus itu erat-erat. "Mak, kalau suatu hari semua yang kita punya hilang, Ibu masih mau tinggal sama Wandi?" Bu Sari terkejut, lalu tersenyum lembut. "Nak, sejak awal kita tak punya apa-apa. Yang penting kita bersama." Jawaban itu menancap dalam di hati Wandi. Hari itu, Wandi membuat keputusan yang mengejutkan banyak orang. Ia mengumpulkan warga desa di balai. Dengan suara tenang, ia mengumumkan bahwa sebagian besar ladang, usaha, dan tabungannya akan diserahkan untuk kepentingan bersama, mendirikan koperasi desa, memperbaiki irigasi,
dan membantu keluarga miskin. Warga terdiam. Beberapa terharu, beberapa bingung. "Kenapa kau lakukan ini, Wandi?" tanya seorang tetua desa. Wandi menunduk. "Karena semua ini bukan milik saya. Saya hanya dititipi." Keputusan itu membuat Bram dan orang-orangnya murka. Meski gagal menangkap burung merak, mereka kini mencoba cara lain, melaporkan Wandi ke pihak berwenang dengan tuduhan memiliki kekayaan ilegal dari hutan. Hari demi hari, tekanan datang bertubi-tubi. Pemeriksaan, pertanyaan, dan ancaman membuat Wandi lelah. Namun ia tetap tenang, menyerahkan semua harta yang dipertanyakan, tak menyimpan apapun. Suatu malam, Wandi kembali ke hutan larangan. Ia berjalan sendirian, tanpa membawa apa-apa selain hatinya yang pasrah. "Jika semua ini harus berakhir," ucapnya lirih di tengah hutan, "aku ikhlas." Cahaya keemasan muncul perlahan. Burung merak itu turun dari balik pepohonan. Kali ini, bulu-bulunya tak lagi menyilaukan, ia tampak sederhana, hampir rapuh. "Kau telah memilih dengan benar," katanya. "Kau melepaskan sebelum diminta." Wandi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku takut kehilangan segalanya." Sang merak mendekat. "Kau justru sedang menemukan dirimu yang sejati." Tiba-tiba, cahaya terang menyelimuti mereka. Wandi memejamkan mata. Saat ia membukanya kembali, burung merak itu berubah, cahayanya menyatu, membentuk sosok cahaya yang sulit digambarkan. Amanah telah terpenuhi, suara itu bergema. Namun ujian terakhir belum selesai. Cahaya menghilang. Hutan kembali sunyi. Wandi berdiri sendiri, tanpa tanda keajaiban apapun. Hari-hari berikutnya menjadi masa tersulit. Harta Wandi nyaris habis. Namanya dicurigai. Banyak orang menjauh. Ia kembali hidup sederhana, hampir miskin seperti dulu. Namun ada satu hal yang tak berubah, ketenangan hatinya. Suatu pagi, Wandi berjalan ke ladang yang telah ia serahkan. Ia melihat warga bekerja bersama, tersenyum, saling membantu. Sesuatu di dadanya menghangat. Ia mungkin kehilangan kekayaan, namun ia tak kehilangan makna hidup. Dan di balik kesederhanaan itu, takdir baru tengah menunggu untuk terbuka. Hidup Wandi kembali sederhana, nyaris sama seperti sebelum semua keajaiban itu terjadi. Rumahnya tak lagi dipenuhi perabot baru, ladangnya telah menjadi milik bersama, dan uang tabungannya hampir habis untuk membantu orang lain serta menyelesaikan urusan hukum yang tak pernah benar-benar memenjarakannya, namun cukup untuk menguras segalanya. Namun kali ini, kesederhanaan itu terasa berbeda. Wandi bangun pagi tanpa rasa takut. Ia menjerang air, menyiapkan makanan seadanya untuk ibunya, lalu pergi membantu warga di sawah koperasi. Tak ada lagi orang yang membungkuk hormat padanya karena kekayaan, tapi banyak yang menyapanya dengan senyum tulus. "Terima kasih, Wandi," ucap seorang ibu yang dulu menerima bantuan beras darinya. Wandi hanya mengangguk, tersenyum kecil. Di hatinya, ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Suatu sore, langit mendadak berubah. Awan gelap berkumpul di atas desa, disertai angin lembut yang membawa aroma hutan. Wandi berdiri di tepi sawah, menatap ke arah hutan larangan. Entah mengapa, dadanya bergetar. Ia melangkah masuk ke hutan, mengikuti dorongan yang tak bisa ia jelaskan. Langkahnya mantap, tanpa rasa takut. Ia tahu, hutan itu bukan lagi tempat yang mengancam. Di sebuah tanah lapang yang dulu pernah menjadi tempat pertemuan pertamanya dengan burung merak, Wandi berhenti.
Angin berhenti berhembus. Hutan sunyi total. Cahaya lembut mulai turun dari sela dedaunan. Wandi. Suara itu kembali. Lebih jernih, lebih dalam. Wandi menengadah. Dari cahaya itu, sosok sang burung merak muncul, kini tak lagi terluka, tak lagi menyilaukan, namun memancarkan wibawa yang damai. Bulu-bulunya berkilau lembut seperti embun pagi. Kau telah melewati semua ujian, kata sang merak. Wandi menunduk. Aku tak merasa lulus apapun. Aku hanya melakukan yang menurutku benar. Justru itulah kelulusannya, jawab sang merak. Kau memberi tanpa berharap kembali. Cahaya di sekitar mereka menguat. Tanah bergetar pelan, namun bukan dengan ancaman, melainkan seperti tarikan napas panjang bumi itu sendiri. Aku bukan pembawa kekayaan seperti yang kau bayangkan, lanjut sang merak. Aku penjaga aliran. Dan aliran itu kini terbuka untukmu. Wandi mengernyit. Aku tak ingin harta jika itu melukai orang lain. Sang merak tersenyum. Harta yang akan datang tak lahir dari perampasan, tapi dari keberkahan. Tiba-tiba, dari arah desa terdengar teriakan. Wandi menoleh. Di kejauhan, warga berlarian menuju balai desa, wajah mereka campuran antara kaget dan gembira. Wandi dan sang merak melangkah bersama menuju desa. Setiap langkah terasa ringan, seolah tanah mendukung mereka. Di balai desa, Pak Wiryo, pedagang batu tua, berdiri dengan wajah tak percaya. Wandi, serunya. Tanah koperasi itu, keluar mata air besar. Dan batuan berharga. Tapi anehnya, hanya bisa diolah kalau kau yang memimpin. Wandi terdiam. Ia menatap sang merak. Bukan milikmu, kata sang merak lembut. Tapi kau penjaganya. Keajaiban itu berbeda dari sebelumnya. Tak ada pengambilan rahasia, tak ada keserakahan. Semua dilakukan terbuka, adil, dan diawasi bersama. Hasilnya melimpah, cukup untuk seluruh desa, bahkan untuk desa-desa sekitar. Nama Wandi dikenal luas. Namun kini, ia dikenal bukan sebagai orang kaya mendadak, melainkan sebagai pemimpin yang jujur dan adil. Bram, yang dulu tamak, datang dengan kepala tertunduk. Aku salah, katanya lirih. Aku kehilangan segalanya karena keserakahanku. Wandi menatapnya lama, lalu mengangguk. Kalau kau mau berubah, masih ada tempat untuk bekerja bersama. Air mata Bram jatuh. Ia menerima uluran tangan Wandi. Malam itu, sang burung merak berdiri di tepi hutan, menatap desa yang kini bercahaya oleh lampu-lampu dan tawa manusia. Tugasku selesai, katanya. Aku tak akan sering muncul lagi. Wandi menahan napas. Aku akan selalu mengingatmu. Sang merak menatapnya dengan tatapan penuh kebanggaan. Aku tak perlu diingat. Aku hidup di setiap keputusan baik yang kau ambil. Cahaya perlahan menghilang. Burung merak itu lenyap, menyatu dengan hutan. Wandi berdiri sendiri, namun tak merasa sendirian. Takdir telah membalas ketulusannya, bukan dengan emas semata, melainkan dengan kepercayaan, keberkahan, dan masa depan yang tak pernah ia bayangkan. Dan satu bab terakhir masih menunggu. Bab tentang bagaimana Wandi menjalani hidup barunya tanpa melupakan asalnya. Waktu berjalan perlahan, namun perubahan di desa Wandi terasa begitu nyata. Sawah koperasi hijau membentang sejauh mata memandang, air dari mata air baru mengalir jernih tanpa henti, dan rumah-rumah warga tak lagi reot. Namun yang paling berubah bukanlah bangunan atau ladang,
melainkan cara orang-orang memandang hidup. Wandi kini dikenal luas, bahkan hingga kota. Banyak pejabat dan pengusaha datang, ingin bekerja sama, ingin menanam modal, ingin memanfaatkan sumber daya desa. Namun setiap orang yang datang pulang dengan cerita yang sama. Wandi tak pernah berbicara tentang keuntungan sebelum membahas manfaat untuk warga. Ia bukan pemimpin yang duduk di kursi empuk. Setiap pagi, Wandi tetap bangun lebih awal, menimba air, membantu ibunya, lalu berjalan ke sawah atau balai desa. Bajunya sederhana, suaranya tenang, dan matanya selalu memancarkan kewaspadaan, bukan pada ancaman luar, tetapi pada keserakahan yang bisa tumbuh di dalam diri manusia. Suatu hari, seorang pengusaha besar datang dengan tawaran menggiurkan. Jika sumber air dan batu berharga itu dikelola perusahaan kami, katanya, desa ini bisa menjadi kota kecil dalam 5 tahun. Dan kau, Wandi, akan menjadi orang terkaya di daerah ini. Wandi diam lama. Ia menatap warga yang hadir di balai. Wajah-wajah yang dulu lapar, kini penuh harap. Kekayaan cepat sering datang dengan harga mahal, jawab Wandi akhirnya. Kami tak ingin kehilangan tanah, air, dan jati diri. Tawaran itu ditolak. Keputusan itu sempat menuai perdebatan. Beberapa warga ragu. Namun Wandi mengajak mereka duduk bersama, mendengarkan satu persatu kekhawatiran. Kita boleh maju, katanya, tapi jangan melupakan arah. Kepercayaan warga kembali menguat. Di tengah kesibukan itu, kesehatan Busari menurun. Wandi merawat ibunya dengan penuh kasih. Suatu malam, saat hujan turun perlahan, Busari memegang tangan Wandi. Kau sudah menjadi lelaki yang utuh, nak, ucapnya lirih. Bukan karena harta, tapi karena hatimu. Air mata Wandi jatuh. Ia teringat masa kecil, saat kemiskinan hampir mematahkan harapan. Kini, semua terasa seperti lingkaran yang sempurna. Beberapa hari kemudian, Busari wafat dengan tenang. Seluruh desa datang melayat. Tak ada kemewahan, hanya doa dan air mata tulus. Pada malam ketujuh, Wandi kembali ke hutan larangan. Ia duduk di tempat pertama kali bertemu burung merak. Angin berhembus pelan, membawa aroma dedaunan basah. Aku sudah berusaha menjaga amanah, bisiknya. Cahaya lembut muncul. Tak secerah dulu, namun cukup untuk menghangatkan hati. Kau telah melakukannya, suara itu bergema, tanpa wujud. Kini kau sendiri yang menjadi penjaga. Wandi tersenyum, meski air matanya kembali jatuh. Tahun-tahun berlalu. Desa Wandi menjadi contoh. Anak-anak bisa sekolah, orang tua hidup layak, dan hutan tetap terjaga. Kekayaan mengalir, namun tak pernah menguasai. Wandi menolak jabatan politik. Ia memilih tetap menjadi bagian dari desa, orang yang bisa ditemui di sawah, di jalan, atau di rumah sederhana di tepi ladang. Suatu sore, seorang anak kecil berlari menghampirinya. Om Wandi, serunya. Di hutan ada burung merak indah sekali. Wandi tersenyum. Ia menepuk kepala anak itu. Kalau kau melihatnya, dengarkan baik-baik. Tapi ingat, yang paling penting bukan apa yang ia beri, melainkan apa yang kau lakukan setelahnya. Anak itu mengangguk, meski belum sepenuhnya mengerti. Wandi menatap ke arah hutan. Di antara pepohonan, sekejap ia melihat kilau biru keemasan, sekilas, lalu menghilang. Ia tahu, burung merak itu tak pernah benar-benar pergi. Kisah Wandi bukan tentang kekayaan yang datang dari keajaiban, melainkan tentang manusia yang tetap rendah hati saat keajaiban memilihnya.
Dan selama ada orang yang menjaga hati, kekayaan sejati tak akan pernah habis.